Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Bu Winda di pembelajaran materinya adalah wawancara. Materi ini adalah muatan bahasa Indonesia tema 3 di kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Kita mulai. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang melakukan mewawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Tujuan wawancara yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Dan yang ketiga, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan tahap-tahap dalam wawancara. Ada 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, tahap sebelum wawancara, tahap ketika melakukan wawancara, dan tahap setelah melakukan wawancara. Mari kita cari tahu tahap-tahapan ini ya. Tahapan sebelum wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun. Lalu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatihlah agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Kemudian, tahapan ketika sedang wawancara. Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan narasumber secara lengkap, bawa buku catatan, alat tulis, atau perekaman saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, mampu mengambil kesimpulan, dan tidak semua jawaban dicatat. Tahapan setelah melakukan wawancara. Pertama, mohon diri, ucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan.
Setelah melakukan wawancara, kita harus membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Pertama, tema. Kedua, cantumkan waktu dan tempat. Lalu, narasumbernya. Keempat, pewawancara. Kelima, alat bantu yang digunakan. Keenam, daftar pertanyaan wawancara. Ketujuh, daftar jawaban narasumber. Dan yang terakhir, kesimpulan wawancara. Laporan hasil wawancara harus disusun menggunakan bahasa yang komunikatif. Berikut adalah contoh wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria, bersama saya sudah hadir Pak Eko yang akan menjelaskan cara merawat tanaman. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Saya minta waktu Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang tanaman yang Bapak miliki. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Apa nama tanaman ini ya Pak? Oh iya, oke. Kalau yang ada di depan kita ini namanya siapa? Ya, ini kalau dilihat dari usianya di 4 bulan. Gimana Bapak memperoleh tanaman? Oh iya, ini saya peroleh waktu itu di sekitar Bekasi nih ada tempat jual tanaman dan saya lihat ini unik nih gitu kan. Dan ini fungsinya ada banyak fungsi. Salah satunya bisa untuk kesehatan. Kapan Bapak membeli tanaman ini? Kurang lebih 1 bulan yang lalu. Siapa yang merawat tanaman ini? Kebetulan saya sendiri. Bagaimana cara merawat tanamannya? Oh simple. Kalau ini sih kebetulan tanaman keras ya. Kalau tanaman keras sih cukup disiram dan mungkin kalau untuk pupuk ya kurang lebih 1 bulan sekali. Mengapa ya Pak pot yang digunakan untuk menanam memiliki banyak pori-pori? Oh ini potnya berapa? Iya. Oke. Kalau potnya banyak memiliki pori-pori tentunya ini untuk bisa menyerap ya. Pertama dari sisi airnya bisa jadi terserap sehingga nanti dia bisa tumbuh dengan subur dan juga nanti dari apa ya namanya tanahnya juga kan kita juga itu bentukan yang baik ini akan menghasilkan tanah yang subur dan bisa itu sih. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Demikianlah wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari wawancara tadi, kita bisa membuat laporan hasil wawancara. Contoh laporan hasil wawancara seperti ini ya. Ada temanya, tempat, hari dan tanggal, narasumber, pewawancara, alat bantu yang digunakan. Lalu kita tuliskan daftar pertanyaan wawancara tadi. Kemudian, daftar jawaban dari sumber kita juga cantumkan ya, dan kita buat kesimpulan dari wawancara tadi. Demikian contoh dari hasil wawancara. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang materi wawancara ini? Jika sudah mengerti, silakan jawab soal-soal di bawah ini. Jika kalian belum mengerti, kalian boleh menghubungi ibu ya.
Pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? 2. Tuliskan 3 tujuan dari wawancara. Siapakah narasumber itu? Nomor 4. Orang yang melakukan wawancara disebut. Nomor 5. Kalimat yang digunakan untuk membuat daftar pertanyaan berupa kalimat. 6. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik. Untuk membuat daftar pertanyaan pada wawancara sebaiknya mengandung adiksimba. Apa yang dimaksud dengan adiksimba itu? Ke-8, tuliskan 3 tahapan dalam melaksanakan wawancara. 9. Setelah melakukan wawancara, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Dan yang terakhir, mengapa kita harus membuat laporan hasil wawancara? Kerjakan tugas ini di buku tugasmu ya. Demikian materi wawancara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.